ketika saudara memanggil Tuhan itu kekasih, saudara juga harus berani ngomong kepada orang lain kalau Tuhan itu kekasihmu, kasih jiwamu. Tetapi engkau juga harus memiliki tanggung jawab perbuatan sebagai seorang kekasih. Maka Tuhan akan memberikan kepada saudara hak-hak sebagai seorang kekasih itu seperti apa. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam program IRMC. Saat ini saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan yang tidak panjang. Saya beri judul Rahasia Sebuah Nama Panggilan. Saudara, sampai saat ini saudara menyebut Tuhan Yesus itu sebagai apa? Sebagai sahabat Yesus, Yesus sahabatku, ataukah Bapa, ataukah kekasih, ataukah Tuhan Yesus mempelai priaku? Saudara, dari penyebutan yang saudara lakukan melalui mulut, dan itu tentunya karena meluap dari hati saudara, itu Tuhan akan memperlakukan saudara. Jadi kalau saudara menyebut Tuhan itu sebagai Bapa, maka saudara akan diperlakukan sebagai seorang anak. Tetapi saudara juga harus menempati kewajiban sebagai seorang anak. Anak itu harus taat. Anak itu harus selalu mendengarkan kata Bapa, dan kadang-kadang instruksinya keras. Atau mungkin saudara menyebut Tuhan itu sebagai kekasih. Nah, kalau saudara menyebut Tuhan sebagai kekasih, ya Tuhan, kekasih jiwaku, maka saudara juga harus menempatkan diri sebagai orang yang terkasih. Orang yang menyayangi itu seperti apa? Saudara, orang yang menyayangi itu bisa memberi tanpa diminta. Menyayangi, saudaraku. Saudara bisa terapkan dalam hidup saudara. Kalau saudara memanggil Tuhan itu kekasihku, apakah sudah benar saudara itu mengasihi Tuhan? Saudara, kita akan belajar introspeksi diri. Maka kalau saudara memanggil Tuhan itu kekasih jiwamu, Tuhan juga akan menganggap saudara itu sebagai kekasih. Dan Tuhan akan memberikan hak-hak saudara sebagai hak-haknya seorang kekasih. Nah, kalau saudara memanggil Tuhan itu sebagai mempelai pria, maka tentunya saudara harus memiliki konsekuensi yang lebih tinggi. Saudara harus menempatkan diri sebagai seorang mempelai wanita. Jadi saat ini banyak sekali ya orang itu menyebut, ya Tuhan, mempelai pria surgaku. Padahal dia secara nyata dia tidak menempatkan Tuhan itu sebagai mempelai prianya. Dia masih banyak di dalam perbuatan dosa, tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tidak bisa memberikan persembahan, tidak bisa melakukan apa yang layaknya seorang mempelai wanita kerjakan. Tetapi di dalam doa dia bilang, Tuhan, mempelai priaku. Saudara, kalau saudara ingin diperlakukan oleh Tuhan itu sebagai mempelai wanita, artinya apa saudara? Kalau saudara itu mempelai wanita, beban mempelai pria itu juga beban mempelai wanita. Tetapi saudara juga harus konsekuen mau mengakui Tuhan Yesus itu sebagai mempelai priamu, maka dia akan tanggung jawab sepenuhnya atas hidupmu. Jadi dari panggilan saudara, ya Bapa, maka saudara akan menerima konsekuensi sebagai seorang anak. Ya Tuhan kekasihku, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara itu juga jatah sebagai seorang kekasih. Dan kalau saudara memanggil Tuhan itu sebagai mempelai pria, maka juga saudara harus menempatkan diri sebagai mempelai wanita itu seperti apa, dan saudara harus berani mengucapkannya. Dan kalau mengucapkan jangan hanya di bibir saja, harus ada di dalam aplikasi penerapan hidup sehari-hari. Saudara harus menempatkan diri sebagai mempelai wanita. Kita akan membaca, saudaraku, makanya Tuhan itu datang dengan banyak nama di akhir zaman. Saudara jangan berdebat mengenai nama Tuhan Yesus, harus dipanggil dengan
Yosua, Hamasiyah dan lain sebagainya. Saudara, jangan seperti itu perdebatan di pelataran jatuhnya nanti. Saudara nanti berada di rohani pelataran kalau memperdebatkan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang saya akan terangkan saudara Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Tuhan itu datang dengan banyak nama sesuai dengan apa yang saudara sebut kepada Tuhan, maka Tuhan akan perlakukan saudara. Kita akan baca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Firman Allah. Ya, namanya firman Tuhan. Terus, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Amin. Yang pertama ini yang setia dan yang benar, nama Tuhan. Ya Tuhan mempelai pria surga. Saudara itu bolak-balik nyebut demikian, tapi tidak bisa menempatkan diri sebagai mempelai wanita. Akibatnya saudara tidak menerima berkat mempelai wanita. Saudaraku, saya disebut papa sama anak saya, saudaraku. Maka saya akan memiliki tanggung jawab sebagai seorang bapak di hadapan dia sepenuhnya, saudaraku. Nah, apalagi saudaraku, kalau Tuhan itu saudara sebut sebagai mempelai pria, Tuhan akan memiliki tanggung jawab kepada saudara. Itu laksana seorang mempelai pria bertanggung jawab pada mempelai wanitanya. Artinya beban saudara itu adalah beban Tuhan. Maka saudara jangan khawatir, tapi saudara harus konsekuensi, berani ngomong, berani nyebut. Dan kalau saudara nyebut, itu juga lebih jauh harus ada konsekuensi pula. Mengakui bahwa Tuhan itu mempelai priamu, dan kalau saudara mengakui, Tuhan akan bertanggung jawab semuanya. Saudaraku, yuk dibaca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Amin. Ini nama yang nanti diberikan ketika Wahyu 19 ayat yang ke-12 ini nanti digenapi. Selanjutnya dibacakan. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Amin. Namanya juga Firman Allah. Itu apa? Artinya saudara harus taat kepada dia yang namanya adalah Firman Allah. Tuhan itu firman. Dan kalau saudara menyebut, ya Tuhan, Engkau adalah firman yang turun ke bumi, saudara juga harus punya konsekuensi taat kepada firman itu. Kalau dia berfirman, saudara, maka segala sesuatu itu jadi. Konsekuensi saudara harus taat. Kalau saudara menginginkan kenyataan imam besar itu mewujudkan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup saudara, saudara harus taat dengan firman itu. Ayo, lanjutkan. Ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Terus? Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16 perhatikan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, Tuhan juga namanya itu Raja di atas, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudaraku, jadi artinya apa? Kalau dia itu raja, artinya saudaraku ada yang menjadi rakyatnya. Saudaraku, Tuan artinya ada yang menjadi hamba. Saudaraku, dan sesuai dengan sebutan yang saudara naikkan kepada Tuhan, kalau saudara konsekuen dengan sebutan itu, saudaraku, maka Tuhan itu akan memberi loh, saudaraku. Betapa berbunga-bunganya ketika seseorang itu, misalkan anak muda ya, saudaraku, berani mengakui seseorang itu sebagai kekasihnya. Ini akan berbunga-bunga, saudaraku. Tuhan Yesus itu pun, kalau kita berani mengakui dia itu mempelai pria kita, dia senang, tetapi kita harus konsekuen dengan ucapan kita itu. Dia akan mewujudkan, dia akan
mewujudkan impian-impian kita, bahkan Dia akan memberikan segalanya. Ketika saudara konsekuen menempati kedudukan seperti ucapan saudara, saudara mengucap, Tuhan mempelai pria surgaku, tetapi saudara konsekuen menempati diri sebagai mempelai wanitanya, maka Tuhan akan bertanggung jawab memberikan semuanya. Mengakui, saudaraku, berani ngaku. Kalau sayang itu berani ngaku. Saudara, kemudian Hosea, kita akan baca Hosea pasal 2 ayat 15 sampai 18. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Amin. Jadi suatu ketika ini sebetulnya nubuatan untuk kita di akhir zaman, jemaat-jemaat itu nanti akan mengenal dan memanggil Tuhan itu sebagai suamiku, saudaraku, sebagai kekasih jiwaku, mempelai pria surgaku. Artinya sesuatu yang begitu dekat, tetapi dengan panggilan itu saudara harus konsekuen dengan sikap. Saudara berani memanggil Tuhan itu kekasih, saudara harus konsekuen dengan panggilanmu itu, menempatkan diri. Layaknya seorang kekasih itu harus bagaimana? Saudara menyebut dia mempelai pria, saudara harus menempatkan diri layaknya seorang mempelai wanita. Itu harus bagaimana? Nah, kalau sudah konsekuen, nanti Tuhan itu akan bertanggung jawab penuh. Seperti sebutan saudara, kalau sudah menyebut mempelai pria, ya Tuhan akan bertanggung jawab. Laksana mempelai pria yang akan bertanggung jawab seluruhnya atas hidupmu, atas beban-bebanmu, atas penyakitmu, atas hutang-hutangmu, atas kesulitan hidupmu. Tuhan akan tanggung jawab, tapi saudara harus konsekuen. Kalau berani menyebut Tuhan mempelai pria, nah, sekarang ini banyak saya katakan tadi, orang itu tahu, ya Tuhan engkau mempelai pria surgaku, tapi dia tidak menempati posisi itu dengan baik. Akhirnya dia tidak bisa menerima apa yang merupakan hak-hak mempelai wanita. Saudaraku, di sini Hosea pasal 2 ini ayat yang ke-15, maka waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ayat 16, lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. terus Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. amin. Saudaraku, jadi ini rahasia sebuah panggilan. Ketika saudara memanggil Tuhan itu, ya Bapa, maka saudara akan menerima hak-hak sebagai anak. Dan kewajibanmu ini agak ringan. Ketika saudara memanggil Tuhan itu kekasih, saudara juga harus berani ngomong kepada orang lain kalau Tuhan itu kekasihmu, kekasih jiwamu. Tetapi engkau juga harus memiliki tanggung jawab perbuatan sebagai seorang kekasih. Maka Tuhan akan memberikan kepada saudara hak-hak sebagai seorang kekasih itu seperti apa. Bahkan ketika puncaknya, nanti saudara itu berani memanggil Tuhan itu mempelai priamu, maka saudara harus memiliki karakter, memiliki perbuatan sebagai seorang mempelai wanita. Maka Tuhan di dalam keagungannya, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai mempelai pria surga, dia akan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Suami yang baik itu tentunya seperti itu, bertanggung jawab penuh. Kepada siapa kita berseru? Kepada Tuhan. Kalau kita memanggil kita Tuhan, suami mempelai pria kita, ya kepada kita dia berkenan, saudaraku. Yang saya sebut sebagai Tuanku, yang saya sebut sebagai Bapakku, itu dia yang akan menolongmu. Yang saya sebut sebagai kekasihku, Tuhan, dia mempelai pria surgaku. Ya kepada dia itu saya bergantung, saudaraku. Makanya ini rahasia sebuah panggilan. Saudara memanggil Tuhan apa saat ini? Dan itu saudara harus konsekuen. Nanti di akhir zaman ada target. Saudara nanti akan memanggil Tuhan itu mempelai pria surgaku.
engkau akan memanggil aku suamimu. Saudara, dikatakan dalam Hosea pasal 2 tadi dikatakan, maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Saudaraku, di akhir zaman target ini harus terpenuhi. Kalau Tuhan itu menjadi tempat kita bergantung, kita berani bersaksi kepada orang bahwa Tuhan itu mempelai pria kita, maka memang kepada Tuhan itulah kita meminta segala sesuatu, saudaraku, dan Tuhan akan bertanggung jawab sebagai mempelai pria. Jadi ini rahasia sebuah panggilan, dan ini bisa saudara buktikan. Dan kalau sudah konsekuen sebagai anak, sudah konsekuen sebagai hamba, sudah konsekuen sebagai mempelai wanita di hadapan Tuhan Yesus, maka sejauh itu pula Tuhan akan konsekuen memberikan tanggung jawabnya kepada saudara. Apapun yang menjadi beban-beban saudara, itu adalah tanggung jawab Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.